Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membuka dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini, anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memulai pelajaran hari ini, bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik, langsung saja untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ada yang sudah tahu, kita akan membahas tentang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji, umroh, dan juga tentang hikmahnya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang persebaran Islam di Nusantara. Kemudian pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Itu juga sebagai salah satu bentuk dakwah yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Baik, karena kalian masih mengingat tentang persebaran agama Islam di Nusantara, maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang haji, umroh, dan juga hikmah yang dapat ditimbulkan dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dimana di sini sebagaimana yang kita ketahui adalah bahwa haji itu merupakan salah satu bentuk ibadah atau perintah dari Allah untuk orang Islam, dimana juga termasuk dalam rukun Islam. Dimana kemudian bagaimana tentang apa itu pengertian haji, bagaimana tentang hukum-hukum haji dan juga umroh, bagaimana hal-hal yang terkait umroh kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja Ibu akan memulai. Yang pertama yaitu adalah tentang haji, dimana pengertian haji secara bahasa, haji itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu haji, yang artinya adalah menyengaja sesuatu. Kemudian pengertian haji menurut cara adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi yang dinamakan haji itu adalah menyengaja mendatangi Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah, untuk melaksanakan berbagai ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian di mana melaksanakan ibadah haji ini hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, di mana kemudian Allah telah memerintahkan umat Islam, orang Islam, untuk melaksanakan haji itu sudah termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu syarat-syarat wajib haji, di mana kemudian syarat-syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang haji itu mereka harus beragama Islam. Tentu kalau mereka non Islam itu sudah tidak dihitung melaksanakan ibadah haji. Yang kemudian balik, yaitu sudah mencapai usia balik. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat, di mana orang itu memiliki akal yang sehat, pemikiran yang sehat. Jadi orang gila itu mereka tidak memiliki tanggung jawab atau beban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat yaitu merdeka. Maksudnya merdeka apa? Yaitu mereka yang bukan termasuk budak, mereka yang bukan termasuk hamba sahaya, di mana kemudian seorang hamba sahaya atau budak, mereka tidak diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan haji. Kenapa? Karena tentu mereka akan melalaikan tentang hak-hak atau kewajiban yang seharusnya mereka lakukan terhadap tuan mereka. Jadi kemudian disinilah haji itu wajib hukumnya bagi orang yang merdeka, yaitu mereka yang bukan budak dan bukan hamba sahaya. Kemudian yang kelima yaitu mampu. Yang dimaksud mampu di sini apa? Apakah hanya mampu badan?
maksudnya memiliki kesehatan atau hanya mampu materi, bukan. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang mampu dalam segala aspeknya, yaitu mereka yang memiliki jiwa yang sehat atau memiliki kekuatan mereka yang sehat. Kemudian yang kedua, mereka yang juga mampu dalam segi materi. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang juga mampu atau memiliki tunjangan keamanan, jaminan keamanan untuk mereka pergi ke Mekah. Jadi kemudian di sini di mana ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji, mereka itu juga sudah memiliki cukup bekal atau materi untuk dirinya sendiri dalam perjalanan, dan ketika mereka melaksanakan haji, dan juga ada cukup materi atau harta yang mereka tinggalkan untuk orang yang mereka tinggalkan di rumah mereka atau di negara mereka masing-masing. Jadi kemudian yang dimaksud mampu dalam syarat wajib haji itu adalah mampu baik secara fisik dan juga materi, dan juga mampu dalam jaminan keamanan menuju Mekah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rukun haji, di mana rukun haji ini adalah ibadah-ibadah yang dilakukan atau urutan-urutan rukun yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat, yaitu niat melaksanakan haji. Di mana yang kedua yaitu wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, mulai tergelincirnya matahari waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya yaitu juga melakukan tawaf. Tawaf di sini adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Sebanyak 7 kali, di mana dimulai dari sudut Hajar Aswad dan juga akan kembali pada sudut Hajar Aswad itu kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu sa'i, di mana sa'i itu adalah melakukan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahallul, di mana tahallul itu sendiri mencukur rambut yang mana paling sedikit itu adalah 3 helai. Jadi di mana kemudian juga ada kadang orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah haji dan mereka menghilangkan semua rambutnya, jadi mereka gundul. Kemudian yang keenam yaitu tertib, di mana hal-hal atau rukun-rukun yaitu seperti ihram disertai dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul ini harus dilakukan secara tertib atau berurutan, tidak boleh diacak, tidak boleh dari tahallul dulu kemudian sa'i, tawaf, wukuf, kemudian baru ihram, tidak boleh. Jadi harus ihram dulu dengan niat, kemudian selanjutnya wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, yang terakhir yaitu mencukur rambut. Kemudian orang yang berhaji itu juga wajib melakukan umroh, di mana kemudian 2 hal tersebut juga bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu bisa melakukan haji dengan umroh terlebih dahulu, kemudian tamattu yaitu melakukan umroh terlebih dahulu kemudian haji, kemudian yang terakhir adalah melakukan haji dan umroh secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu wajib haji, di mana wajib haji itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila mereka tidak bisa melaksanakan atau mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka wajib membayar dam atau denda atau juga bisa menyembelih hewan. Yang pertama yaitu yang termasuk dalam perkara wajib haji yaitu ihram dari mikot, di mana mikot itu sendiri adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masanya adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 bulan haji. Kemudian yang kedua yaitu berhenti di Musdalifah. Kemudian yang ketiga melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang ketiga melontar 3 jumroh. Yang kelima mabit di Mina atau menginap di Mina. Kemudian yang keenam tawaf wada, di mana tawaf ini adalah tawaf yang dilakukan terakhir dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu sunnah haji, di mana apabila seseorang melaksanakannya dalam ibadah hajinya, maka mereka mendapat pahala, dan jika apabila mereka meninggalkannya, maka tentu mereka tidak akan mendapat dosa. Sebab ini adalah hal yang merupakan sunnah haji, akan lebih baik jika dilakukan. Yang pertama yaitu ifrat atau haji dulu baru umroh, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu membaca talbiyah selama ihram.
sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Yang itu ya. Yang ketiga yaitu berdoa setelah membaca talbiyah. Jadi setelah membaca talbiyah maka sunnah kita untuk berdoa, meminta apapun yang kita inginkan, harapan-harapan yang kita harapkan Allah bisa memberikan, mewujudkan harapan kita. Jadi kan mumpung berada di tempat yang mudah diijabah doanya, maka kemudian di sanalah kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam yaitu masuk ke Ka'bah. Ini juga merupakan suatu kesunahan dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian di mana selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja larangan-larangan haji. Di mana kemudian yang pertama yaitu larangan haji bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki dalam melaksanakan ibadah haji, dia itu tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit, baik itu jahitan biasa ataupun sulaman ataupun 2 ujung yang diikatkan. Kemudian juga diharamkan menutup kepala. Kemudian bagi perempuan, hal yang diharamkan dalam melaksanakan ibadah haji yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi di sini tidak boleh atau merupakan suatu larangan ketika seorang perempuan itu menutup wajahnya, menutup muka dan kedua telapak tangannya. Jadi apabila ada sesuatu hal yang sehingga dia harus melakukan hal tersebut, contohnya seperti menutup muka atau menutup kedua tangan, maka dia harus wajib membayar fidyah. Kemudian larangan-larangan umum yaitu larangan yang berlaku bagi mereka orang laki-laki dan juga orang perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian. Kemudian yang selanjutnya menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu-bulu yang lain di tubuh kita dan juga termasuk dalam menggunakan minyak rambut. Kemudian yang ketiga yaitu juga memotong kuku, itu merupakan larangan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya mengakat nikah, baik mereka itu menikahkan atau mereka menikah ataupun juga mereka menjadi wali nikah. Jadi ketika mereka dalam rangka melaksanakan ibadah haji, mereka tidak boleh melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu bersetubuh bagi seorang suami dan istri. Yang terakhir yaitu berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi tentunya apabila mereka melakukan larangan, kemudian di sanalah berlaku dam atau denda yang harus mereka bayar agar ibadah haji mereka menjadi afdal atau menjadi sah. Kemudian yang selanjutnya yaitu umroh, di mana umroh itu sendiri secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi di mana di sini salah satu bentuk hal yang nampak bedanya, kalau haji kan itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, tapi kalau umroh kan bisa dilakukan setiap saat. Kemudian yang selanjutnya hukumnya melaksanakan umroh adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya, di mana kemudian perintah untuk melaksanakan umroh ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib umroh, di mana syarat wajib umroh itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat merdeka. Berarti mereka yang bukan termasuk budak ataupun hamba sahaya. Kemudian di mana di sini ada juga rukun-rukun umroh. Yang pertama ihram, berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahallul, yaitu mencukur rambut ya. Yang paling sedikit adalah 3 helai dan yang terakhir adalah tertib. Jadi urutan-urutan hal tersebut harus dilaksanakan secara berurutan, tidak boleh diacak, tidak boleh dari akhir kemudian dari awal, harus dari awal dan akhir. Jadi mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu wajib umroh, di mana wajib umroh itu ada 2. Yang pertama ihram dari mikotnya. Mikot dalam umroh ada 2, mikot zamani atau sepanjang tahun, dan juga
mikot makani sama dengan mikot haji. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti tidak boleh memakai wangi-wangian, memotong kuku, bersetubuh bagi suami dan istri, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang hikmah. Tentu ketika melaksanakan dua hal tersebut, melaksanakan ibadah haji dan umroh, ini akan memberikan hikmah atau memberikan dampak dalam hidup kita, dimana kemudian di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagi individu, yaitu orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah menghapus dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Itu merupakan salah satu hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang selanjutnya yaitu diampuni segala dosanya, yang itu terkait kepada Allah. Jadi ketika dosa terhadap makhluk atau manusia itu harus diselesaikan secara kemanusiaan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mensucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang. Yang kelima, mengingatkan akan jihad Rasulullah. Jadi itu juga merupakan jihad, mengingatkan kita tentang bagaimana perjuangan dakwah dari Rasulullah pada masa dahulu. Kemudian yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin. Jadi kemudian di mana di sini kan juga bersabar ketika mereka berdempet-dempet atau berdesak-desakan ketika melakukan tawaf, bagaimana mereka berusaha ketika mereka ingin mencium Hajar Aswad, ketika berbagai hal. Jadi kan kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh itu kan banyak orang, jadi harus antri. Jadi di sana merupakan suatu latihan kesabaran diri. Kemudian yang ketujuh yaitu mensyukuri nikmat, di mana kita juga melakukan ibadah haji dan umroh itu merupakan salah satu mensyukuri nikmat. Allah telah memberikan nikmat kita, baik itu kesehatan dan juga materi, sehingga kemudian kita kembalikan untuk dapat melaksanakan ibadah ke Baitullah, ke rumah Allah, dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian di mana hikmah haji dan umroh juga memiliki hikmah secara umum, yaitu bagi umat pada umumnya. Yang pertama yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Jadi di mana ketika melakukan ibadah haji dan umrah, seluruh umat Islam bersatu dalam satu tempat, entah mereka dari mana asalnya. Kemudian mereka tentu akan merasakan suatu persatuan dan kesatuan bahwa mereka sama-sama umat Islam, entah dari mana mereka berasal. Kemudian yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk menyebarkan agama Islam. Jadi suatu cara atau suatu alat yang bisa digunakan ketika melakukan ibadah haji atau umroh, kita juga bisa menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Ini juga salah satu bentuk bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi kita tidak lupa untuk beribadah, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh dan mengesampingkan kepentingan pribadi kita sendiri. Baik, sudah sampai pada hikmah. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Semuanya paham ya? Ibu berharap semuanya paham tentang materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang haji dan umrah dan juga hikmah yang ditimbulkan dari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jangan lupa kalian kerjakan Google Form yang nanti ibu akan share linknya kepada kalian sebagai bentuk evaluasi dari pengetahuan yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang sudah ibu siapkan atau sudah ibu laksanakan pada pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, ibu anggap cukup pertemuan pada pembahasan kali ini. Ibu anggap cukup tentang haji, umrah, dan hikmahnya. Apabila tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Jangan lupa tugas kalian di Google Form. Jangan lupa belajar. Akhirul kalam, terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.